Assalamualaikum Sobat MMC. Jumpa lagi di Serba-Serbi MMC, menyajikan solusi tuntas terhadap persoalan umat. By the way, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video di channel ini. Upaya memoderasikan ajaran Islam terus masif dilakukan. Melalui tema wasatiyah dalam perspektif fikih dan usul fikih, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama atau Kemenak melakukan penguatan moderasi beragama di lingkungan madrasah. Dari acara workshop tersebut, istilah Islam moderat atau wasatiyat adalah pertama, keadilan, kebaikan, dan integritas. Kedua, bersikap sedang, tidak berlebihan dalam beragama dan tidak pula kurang. Ketiga, bersikap adil, karena adil berada di tengah antara lebih dan kurang. Dalam acara tersebut juga dijelaskan, kaum muslim wajib menahan diri dari menggunakan nama Allah atau atas nama agama untuk membenarkan tindakan pembunuhan, pengasingan, diskriminasi, intoleransi, ekstremisme, terorisme, serta penindasan. Sebab semua itu bertentangan dengan wasatiyat al-Islam atau moderasi dalam Islam. Sekilas, narasi dari makna Islam moderat begitu sangat apik, seakan-akan menjaga kerukunan antar umat dan mencintai keadilan. Namun istilah Islam moderat sebenarnya tidak pernah dikenal dalam sejarah kaum muslimin sebelumnya. Penjelasannya tidak ditemukan dalam kitab-kitab turoth para ulama salafus sholih, baik itu dalam kitab mu'jam, fikih, atau lainnya. Meskipun para pengusung Islam moderat mengklaim dasar bagi moderasi adalah istilah ummatan wasaton, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Nyatanya makna ini tidaklah berdasar, baik secara lafaz maupun secara ma'thur atau berdasarkan hadis. Imam At-Tabari menjelaskan makna wasfu dalam surah Al-Baqarah ayat 143 adalah al-khiyar atau terbaik dan al-hasabu atau pilihan. Jadi, ia adalah pilihan di antara kaumnya, yaitu pilihan terbaik, umat terbaik, dan sebagai wasit. Secara ma'thur, Imam At-Tabari menuliskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menafsirkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton adalah umat yang adil. Ummatan wasaton yang dilekatkan dengan umat Islam justru adalah umat terbaik, umat yang berbeda dengan umat yang lain. Jadi, ummatan wasaton sama sekali tidak ada kaitannya dengan moderasi. Makna Islam moderat justru muncul dari sebuah dokumen lembaga think tank Amerika Serikat, RAND Corporation, yang berjudul Civil Democratic Islam, Partners, Resources, and Strategies yang ditulis Cheryl Bernard pada 2003 dan Building Moderate Muslim Network pada 2007. Dalam dokumen itu dijelaskan bahwa karakter Islam moderat adalah mendukung demokrasi, pengakuan terhadap HAM termasuk kesetaraan gender dan kebebasan beragama, menghormati sumber hukum non-agama, menentang terorisme dan kekerasan sesuai tafsiran Barat. Karakter moderat inilah yang dinarasikan sebagai Islam damai, tidak radikal, dan tidak liberal, pertengahan dan tidak ekstrim. Maka, langkah moderasi yang terstruktur dan masif ini justru akhirnya akan membawa kaum muslimin berpikiran sekuler radikal dan menjauhkan kaum muslimin dari ajaran Islam itu sendiri. Islam moderat akan membuat seorang muslim menolak pemberlakuan hukum Islam kafah, toleran terhadap penyimpangan akidah, tidak mendiskriminasi pelaku maksiat, menganggap Islam tak ada beda dengan aturan lain, serta menentang Islam politik seperti negara Islam, khilafah, dan jihad. Padahal, Islam diturunkan Allah ke tengah-tengah umat manusia sebagai petunjuk sistem kehidupan, yang di dalam syariatnya terdapat hukum-hukum Allah bukan hanya masalah ibadah dan akhlak saja, namun juga terdapat hukum-hukum terkait ekonomi, sosial, politik, dan sistem sanksi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala haula. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas seluruh umat manusia.
dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Justru jika umat muslim dan dunia menginginkan kedamaian, kerukunan, kesejahteraan, keberkahan dalam hidup, maka jalannya adalah dengan menerapkan syariah kafah dalam sistem kehidupan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tiadalah kami mengutus engkau Muhammad SAW, melainkan rahmat bagi semesta alam. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Para ulama muktabar menjelaskan rahmat dalam ayat tersebut berkaitan dengan penerapan syariat Islam kafah dalam kehidupan sebagai tuntunan akidah Islam yang diemban Rasulullah SAW. Di surah lain juga dijelaskan, Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Dalam praktiknya, penerapan Islam kafah yang melingkupi dataran bumi seluas 2/3 bagian selama 1400 tahun lamanya di masa lampau, terbukti mampu memberikan rasa keamanan, kesejahteraan, penjagaan kehormatan pada wanita dan anak-anak, melindungi kaum muslimin dan umat yang lemah, memberikan keberkahan bagi alam semesta yang tidak pernah dan tidak akan sanggup diberikan oleh sistem manapun. Hal ini pun diakui oleh Will Durant, seorang penulis, sejarawan, dan filsuf Amerika dalam bukunya The Story of Civilization. Dia mengungkapkan, para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang bagi siapapun yang memerlukannya dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam kekuasaan wilayah yang belum pernah tercatat lagi fenomena seperti itu setelah masa mereka. Lantas, untuk apa umat muslim harus dicekoki dengan makna-makna yang bukan dari Islam? Jika memang menginginkan kebaikan, bukankah seharusnya umat muslim kembali pada identitas keislaman mereka?